Alwaslia, Fakultas Ekonomi Produk Akuntansi dengan NPM 19321406. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Support Department Cost Allocation atau alokasi biaya departemen pendukung untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen yang dibimbing oleh Ibu Heni Andriani Winanda MAK. Ada beberapa bahan kajian yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian alokasi biaya, yang kedua jenis-jenis departemen, yang ketiga tujuan alokasi, yang keempat mengalokasikan biaya satu departemen ke departemen lain, yang keenam ada memilih metode alokasi departemen pendukung, yang ketujuh tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok produksi, dan yang terakhir produk sampingan. Pengertian alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam pengeluaran dua atau lebih jasa atau produk. Disebut sebagai biaya bersama atau common cost. Contohnya, upah yang dibayarkan pada penjaga keamanan di sebuah pabrik. Jenis-jenis departemen. Dalam model fungsi perusahaan, objek biaya adalah departemen. Yang pertama ada departemen produksi. Departemen produksi adalah departemen secara langsung mengerjakan produksi yang diproduksi. Contohnya departemen pengesahan dan perakitan. Yang kedua ada departemen pendukung. Departemen pendukung menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Departemen ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut, misalnya pemeliharaan permesinan. Selanjutnya tujuan alokasi. Ada beberapa poin tujuan alokasi. Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesempatan harga produksi. Yang kedua, untuk menghitung probabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dan perencanaan dan pengembalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan, dan yang kelima, untuk memotivasi para manajer. Oke, next, pengalokasikan biaya satu departemen ke departemen lainnya. Yang pertama ada tarif pembebanan tunggal. Yang kedua, tarif pembebanan berganda. Dan yang ketiga, penggunaan aktual versus yang dianggarkan. Oke, kemudian memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Metode alokasi biaya departemen pendukung ada 3. Yang pertama, metode langsung adalah metode paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya departemen pendukung. Yang kedua, metode berurutan. Metode berurutan ialah metode mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung telah terjadi. Yang ketiga, metode timbal balik. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antara departemen pendukung. Tarif overhead departemen dan perhitungan harga pokok penjualan. Tarif sama dengan biaya departemen pendukung yang dialokasikan ditambah dengan biaya overhead langsung ukuran aktivitas. Yang terakhir ada produk sampingan. Produk sampingan umumnya tidak dialokasikan ke biaya produk patungan. Penjualan produk dimasukkan dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi atau diperlukan sebagai kredit untuk barang dalam proses dari produk pertama. Oke, kesimpulan. Departemen produksi membuat jasa di mana perusahaan bermain di dunia usaha tersebut untuk memproduksi dan menjual. Departemen pendukung menyediakan dukungan departemen produksi, tetapi mereka tidak membuat produk jadi, karena departemen pendukung berada untuk mendukung berbagai departemen produksi. Biaya departemen pendukung secara umum dibebankan pada semua departemen produksi.